Kelihatannya sih agak lebih gelap dari kulit aku, tapi dia langsung nutup banget. Tapi kalau dari sisi coveragenya, ini juga nge-cover banget sih. Under eye aku yang lumayan gelap, ini langsung ke cover sih. Wah, parah sih. Ini bagus, suka. Hai, aku Saski dan hari ini aku akan nge-review 2 produk cushion yang cocok buat kulit berminyak. Jadi kedua cushion ini akan aku battle nih, kira-kira yang mana produk yang lebih cocok buat kulit aku yang oily ini. Mau tahu produk apa? Let's get started! Tara, ini dia 2 produk cushion yang akan aku battle hari ini. Tapi sebelumnya aku mau info dulu kalau misalnya kulit aku sekarang ini dalam kondisi bare face tapi dengan skincare dan juga dengan moisturizer. Cuman aku sisain nih, masih ada eye makeup aku dan juga ada lipstiknya. Untuk kondisi muka aku sebetulnya adalah acne prone skin dan ada beberapa area yang oily itu khususnya di bagian T-zone dan juga di bawah dagu sini. Nah, aku mau coba battle 2 produk cushion. Yang pertama aku akan review dari Rollover Reaction yang plum. Ini itu yang Skin Loving Blurring Cushion. Wah, dari namanya aja blurring cushion. Kayaknya sih ya, ini bisa bikin efek-efek Paris tapi di muka gitu, in real life. Untuk shade-nya sendiri dari Rollover Reaction Plum ini ada 4 shade dan yang aku pakai di sini karena aku kulitnya medium tone-nya, di sini aku pakai yang biscotti atau yang nomor 104. Nah, kalau misalnya Rollover Reaction yang plum ini sendiri, dia itu cocok untuk all skin type. Jadi mau kamu kulitnya berjerawat, atau acne prone kayak aku yang sensitif, terus kamu kulit kering atau kulit berminyak, harusnya sih cocok ya pakai si Rollover Reaction yang plum ini. Terus juga kalau misalnya Rollover Reaction ini dia tuh ada kandungan SPF-nya. Kalau aku baca di sini dia adalah 29 PA+++. Harusnya sih bagus ya buat ngelindungin kulit kita dari paparan sinar matahari. Tapi nggak cuma itu aja. Untuk si Rollover Reaction yang plum ini dia juga ada Blue Protector yang dimana dia itu bisa ngelindungin kulit kita dari layar, karena kita kan sering kan buka handphone, kemudian suka buka laptop juga atau komputer. Dia harusnya ngelindungin kita dari sinar pancaran yang dari handphone, laptop, dan juga komputer. Untuk Rollover Reaction yang plum ini dia ngeklaim beberapa hal nih. Yang pertama, dia itu hasilnya nanti akan medium coverage. Untuk finish looknya dia juga akan satin natural tapi lebih ke dewy. Produk ini juga non-comedogenic, jadi aman banget nih kalau misalnya dipakai sama kulit yang sensitif atau berjerawat. Gak bakal juga nyumbat pori-pori kita. Lanjut untuk produk yang kedua, ini SK Flawless Cushion Serum. Ini juga cocok untuk all skin type, jadi kalau kamu yang kulitnya kering, kemudian atau berminyak atau yang kombinasi, harusnya sih cocok juga ya untuk pakai produk dari SK ini. Kalau dari SK sendiri dia ada 10 shade dan untuk shade yang aku pakai di sini aku pakai shade yang karamel. Sebenarnya nggak jauh beda kalau kita lihat nanti dari tone warnanya sama yang Rollover Reaction. Untuk SPF-nya dia jauh lebih tinggi nih daripada yang Bare & Bliss. Dia itu SPF 50+, PA+++. Ada juga tambahan UVA dan juga UVB. Jadi harusnya bisa lebih melindungi dari paparan sinar matahari. Untuk hasil finishnya dia akan ngasih hasil yang semi matte. Dia juga coveragenya itu full coverage, harusnya sih bisa lebih ngecover ya untuk bekas jerawat ataupun dark spot yang ada di wajah. Sama seperti Rollover Reaction yang plum, untuk yang SK ini juga ngeklaim kalau produknya non-comedogenic. Jadi aman banget harusnya dipakai sama kulit yang sensitif atau berjerawat, dia nggak bakal nyumbat ke pori-pori. Oke, kita langsung akan coba untuk pakai Rollover Reaction yang plum di sebelah kanan dan juga pakai yang SK di sebelah kiri. Let's go! Oke, sekarang aku bakal pakai yang Rollover Reaction plum. Kita buka dulu, packagingnya gemes banget, warnanya pink terus belakangnya hijau gitu. Compact juga. Kita buka, ini untuk puffnya ya, kecil tapi simple. Ini aku pakai ke bagian yang ada jerawatnya dulu. Kelihatannya sih agak lebih gelap dari kulit aku, cuman masih ngeblend sih. Wah, tapi dia langsung nutup banget. Itu bekas-bekas jerawat aku langsung seketika terhempas gitu. Coba aku ratain ya. Wah, parah sih. Ini kayak langsung ke cover gitu. Tadi kalian lihat kan di bagian kanan tuh banyak banget bekas-bekas jerawat aku.
Ini padahal aku baru 1 kali tap loh, 1 kali tap, aku belum tap lagi, tapi ini udah ngecover setengah wajah aku. Dan dengan klaimnya yang tadi hasilnya bakal dewy, beneran sih ini dewy nggak matte gitu tapi tetap glowing, bagus. Ini coba aku tambahin lagi ya. Oke, ini udah aku pakai lagi pump yang kedua dan menurut aku ini hasilnya bagus sih. Dia langsung nge-cover bekas-bekas jerawat, pun aplikatornya ini kan ujungnya agak lancip ya. Jadi untuk aplikasiin yang di bawah mata nih ujung-ujungnya jadi lebih simpel dan juga kena tepat sasaran gitu. Jadi kayak pas nge-aplikasiin ke sini dia nggak kemana-mana, nggak kena mata dan pas aja gitu. Kelihatan kan bedanya? Ini yang udah pakai, ini yang belum pakai. Beda ya walaupun sama-sama kayak glowing. Kalau dari sisi aroma sebetulnya ini nggak ada aroma spesifik sih. Ini kayak bau cushion pada umumnya aja. Cuman untuk hasilnya so far aku suka banget sama si Rollover Reaction Plum. Untuk teksturnya sendiri kalau yang aku rasain sih ini agak ringan ya, light gitu. Jadi nggak berasa berat kayak pakai foundation. Ini ringan sih dan hasilnya bagus, suka. Sekarang kita coba pakai sebelah kiri, pakai yang SK. Let's go. Sekarang untuk bagian kiri aku mau pakai yang SK. Ini yang tadi klaimnya itu dia SPF-nya jauh lebih tinggi daripada yang Rollover Reaction. Dia tuh sampai 50 plus, PA plus, ditambah lagi UVA dan juga UVB. Coba kita coba ya. Ini aku shade-nya yang karamel. Harusnya sih nggak jauh beda shade warnanya karena aku ambil dua-duanya yang medium. Sama kayak yang Rollover Reaction Plum. Oke, ini aku mau pakai yang SK. Dan kalau dari sisi aplikatornya ini sama ya kayak yang tadi, ujungnya agak lancip. Harusnya sih mudah juga aplikasiin ke yang sudut-sudut mata. Moment of truth. Kita tap 1 kali juga sama kayak yang tadi. Oke, dia sama-sama nge-cover dalam 1 kali tap itu. Ini yang tadinya bekas-bekas jerawat aku nih di sini, ini langsung lumayan ketutup. Coba nih aku selesain. Cuman kayaknya sih lebih terang ya dibandingin yang kanan. Coba kita ratain. Oke, ini kalau dilihat hasilnya, tadi kan sebelumnya aku sempat bilang nih kayaknya lebih terang dibandingin yang kanan. Cuman so far ketika di blend, ini dia masuk sih. Justru ketika dibandingin hasilnya ini nggak jauh beda, malah yang kanan sama yang kiri. Tapi kalau dari sisi coveragenya, ini juga nge-cover banget sih. Nge-cover bagian bekas-bekas jerawat aku. Kemudian juga under eye aku yang lumayan gelap, ini langsung ke-cover sih. Untuk aromanya ini sama sih kayak yang Rollover Reaction yang Plum tadi. Jadi nggak ada wangi yang spesifik dari si cushionnya. Dan dari teksturnya aku ngerasa sih ini lebih berat ya dibandingin sama yang Rollover Reaction yang Plum. So far kalau dibandingin memang yang kanan ini lebih dewy. Tapi yang kiri ini yang dari SK ini itu nggak terlalu semi matte. Sedangkan tadi kalau klaimnya dia kan semi matte gitu ya. Tapi ini masih ada sisi-sisi glowingnya yang kayak bagus sih, tapi cuman nggak matte aja. Dari sisi coverage, ini menurutku memang full coverage sih. Dia langsung nutup semua noda-noda hitam aku. Ini kayaknya udah nggak kelihatan kan. Mungkin ada, tapi samar nih, tipis-tipis banget. Dan untuk under eye, aku lebih suka hasil finish yang ini dibandingin yang sebelah kanan itu yang Rollover Reaction Plum. Dia tuh lebih nutupin juga garis-garis halus yang ada di bawah mata. Oke, kedua produk ini udah aku pakai full dari muka sampai bagian leher juga. Dan sekarang aku pengen ngecek nih, ngetes ketahanan dari kedua produk. Dari sisi transfer proof, kemudian oil control dan juga oksidasinya. Aku akan aktivitas dulu kurang lebih 3 jam di dalam ruangan. Nanti aku akan balik lagi dan tunjukin ke kalian. Hai,
aku udah balik lagi. Sekarang aku pengen nunjukin nih, kira-kira dari dua produk ini mana yang lebih transfer ke masker. Ya kurang lebih tadi aku nggak sampai 3 jam sih aktivitas di dalam ruangan. Dan aku ngerasa emang udah oily ya, maksudnya lebih berminyak karena memang aku juga nggak set pakai translucent powder. Jadi wajar banget kalau dia transfer. Ketika dicek ini sebetulnya dua-duanya sama-sama transfer, yang baik yang rollover reaction plum ataupun yang SK. Cuman kalau dilihat di sini memang yang lebih banyak transfer itu yang SK nih. Yang bagian sini, di bagian pipinya dia lebih banyak transfer. Kalau yang aku rasain sendiri sih di rollover reaction yang di bagian kanan itu memang lebih lengket karena hasilnya juga dewy dibandingin yang kiri yang emang ngeklaimnya itu semi matte. Coba aku cek ke kondisi muka aku dulu ya. Sebetulnya kalau dilihat sih ini ada ngekrek-ngekreknya, cuma di bagian sini nih. Karena mungkin sering ngomong ya, sering ngomong jadi ini kelihatan ada garis halus nih di sini. So far kalau misalnya di bagian jerawat-jerawatnya ini masih ngecover, cuman yang bagian kanan nih, yang bagian rollover reaction plum ini mulai pudar nih, agak-agak cakey gitu yang bagian kanan. Jadi bekas-bekas jerawat aku agak udah nggak terlalu ke cover. Oke, sekarang aku pengen ngecek dari sisi oil controlnya. Sekarang aku pengen coba tes oil control yang di bagian rollover reaction plum. Langsung nempel. Kayak memang lumayan berminyak sih yang di bagian kanan kalau kelihatannya juga. Pas aku pakein ini justru kayak banyak yang keangkat gitu si cushionnya, karena mungkin nggak di set juga ya pakai translucent powder. Kelihatan nggak? Ini coba aku pakein lagi ke area dahi. Cuman kalau setelah dipakai gini sih jadi nggak terlalu berminyak ya. Cuman itu yang tadi dia agak keangkat gitu yang bagian-bagian buat ngecover bekas jerawat. So far kayak gini hasilnya untuk yang rollover reaction plum. Sebetulnya minyaknya sih nggak terlalu banyak, cuman di sini dia justru ngangkat si cushionnya itu sendiri. Coba kita coba yang di bagian SK. Untuk yang di bagian SK ini dia kan klaimnya semi matte, harusnya sih nggak sebanyak itu ya untuk minyaknya. Iya, dalam 2 kali pump sih nggak banyak ya. Dan dia masih stay gitu untuk cushionnya, nggak terlalu nempel. Ini coba aku pakein ke seluruh area sebelah kiri, termasuk dahi juga. Tapi sebetulnya aku lebih suka yang hasilnya matte gitu sih dibandingin yang dewy. Nah ini kira-kira hasil untuk yang SK. Ini yang SK, kalau ini yang rollover reaction plum. Kalau misalnya dibandingin sih ini sama-sama justru cushionnya ya yang kelihatan nempel di sini. Kalau oilnya sih sebetulnya nggak terlalu banyak. Lanjut ke bagian oksidasi, sebetulnya kalau dari dua produk ini aku ngerasa dua-duanya ada oksidasinya. Cuman kalau oksidasinya itu aku ngerasanya sih dia lebih ke arah natural ya, karena mungkin aku pilih shade-nya yang tepat. Jadi buat kalian juga kalau misalnya mau pilih shade, aku saranin kalian harus coba-coba dulu buat pilih, harus riset-riset dulu. Karena biar nggak salah pilih shade dan juga kalaupun ada oksidasi, dia jadi natural kayak gini, jadi ngeblend sama kulit asli kamu. Oke, abis ini aku akan nge-spill nih harga dari masing-masing cushion ini. Dan juga aku bakal nge-share honest review dari aku terkait dua produk ini. Tapi sebelum itu aku mau ngeset dulu dua cushion ini pakai translucent powder. Nanti biar hasilnya lebih maksimal dan juga biar dia set, biar dia nggak geser kemana-mana. Oke, stay tune. Tara,
ya, ini dia tampilannya kalau udah aku setting pakai powder. Jujur ini jadi kelihatannya lebih bagus ya, jadi matte gitu. Kalau tadi kan emang agak oily ya. Dan sekarang kita masuk ke harganya, aku bakal nge-reveal harga dari kedua produk ini. Yang pertama dari Rollover Reaction Plum, ini itu harganya Rp195.000. Kalau untuk yang SK itu harganya Rp129.500. Kedua produk ini sama-sama 15 gram. Jadi memang kalau dilihat dari harganya memang jauh lebih murah yang SK ya, dia Rp129.500. Dari segi tekstur, aku personally lebih suka yang Rollover Reaction Plum karena dia tuh lebih ringan rasanya kalau di muka. Karena mungkin kalau yang SK dia juga SPF-nya jauh lebih tinggi ya daripada yang Rollover Reaction. Jadi agak lebih berat dan aku sih ngerasanya agak lebih hangat gitu pas dipakai di bagian kiri muka aku. Kalau dari aroma, dua-duanya ini nggak ada aroma yang spesifik atau yang ganggu gitu ya, karena mungkin ada beberapa orang yang sensitif sama aroma-aroma yang tertentu. Lanjut, ini yang aku paling kerasa di antara dua produk ini yang sama-sama ngeklaimnya non-comedogenic. Di aku sih aku ngerasanya yang bagian kanan nih, dia ngasih beberapa blur effect di bagian pori-pori yang di bagian sini. Karena kalau yang di sini tuh jauh lebih kelihatan pori-porinya dibandingin yang di sini. Jadi kayak semi-semi filter Paris gitu yang di sebelah kanan. Untuk coveragenya, kalau yang Rollover Reaction Plum kan tadi ngeklaimnya dia medium coverage. Kalau yang SK dia full coverage. Cuma so far kalau aku rasain dari dua-duanya sih ini sama-sama nge-cover dan nggak ada perbedaan sih. Dua-duanya sama-sama buildable, jadi bisa disesuaikan nih coveragenya sesuai yang kamu pengen. Oke, dari hasil final looknya setelah dipakai, ini kan memang ngeklaimnya kalau yang Rollover Reaction Plum itu satin natural. Kalau misalnya yang XK itu juga dia hasilnya semi matte, harusnya sih sama-sama ya mirip. Cuman ketika dipakai aku sih ngerasa yang bagian kiri aku itu lebih matte, nggak terlalu oily. Walaupun secara visualnya kalau dilihat emang dua-duanya masih oily, nggak terlalu matte gitu. Jadi kalau aku rasa sih kayaknya cocok untuk kalian yang punya kulitnya kering. Karena aku oily, apalagi di bagian T-zone sini dan di bagian bawah, jadi memang hasilnya di aku itu cukup berminyak. Selanjutnya dari sisi packaging, sebetulnya kalau dari dua ini sekilas mirip-mirip ya warnanya, agak-agak pink kecoklatan gitu. Kalau yang SK dia emang khas sih. Untuk produk-produk SK lainnya kan juga warnanya mirip-mirip nih kayak gini, agak coklat tapi biasanya agak gold-gold juga. Kalau misalnya Rollover Reaction ini menurut aku yang lucu sih, aku jarang nemuin cushion yang two tone kayak gini, depannya pink, belakangnya hijau. Karena ini simple terus ringkes, harusnya sih mudah dibawa di segala situasi maupun aktivitas sih. Jadi kalau misalnya dari sisi packaging, aku lebih suka yang Rollover Reaction. Oh iya, satu lagi, di antara dua ini kan memang tadi kalau dari sisi harga memang jauh lebih tinggi yang Rollover Reaction. Tapi jangan khawatir karena si Rollover Reaction ini kalau kamu pengen repurchase, kamu bisa beli isiannya aja karena dia nyediain refillnya. Beda kalau sama si SK, memang kalau SK ini nggak nyediain refillnya gitu ya. Cuman kalau SK ini dia itu shade-nya banyak banget. Kalau tadi Rollover Reaction itu sekitar 4 ya kalau nggak salah. Kalau SK ini memang keunggulan dia itu punya 10 shade. Jadi banyak banget nih shade-nya dan kamu bisa nyesuain warna kulit kamu kira-kira mana yang cocok gitu sama tone warna yang disediain sama si SK. Oke, untuk aku pribadi kalau di antara kedua cushion ini sejujurnya agak galau sih ya karena dua-duanya menurut aku bagus. Cuma setelah ditimbang-timbang lagi dari benefitnya masing-masing dan experience yang aku rasain tadi selama di dalam ruangan, aku lebih suka pakai yang Rollover Reaction. Balik lagi ini honest review dari aku, ini juga tergantung sama kondisi kulit kalian, kemudian juga jenis kulit kalian. Bisa jadi aku memang cocok pakai Rollover Reaction, kalian lebih cocok pakai yang SK. Jadi kalau misalnya dari review aku, kalian lebih tertarik beli yang mana nih? Yang Rollover Reaction atau yang SK? Oke, itu dia honest review dari aku. Ini no endorse ya, ini berdasarkan experience yang tadi aku cobain kedua produk ini. Nextnya kira-kira aku perlu nge-review produk apa lagi nih? Harus nge-battle produk apa lagi nih? Kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa saksikan terus konten Yakin Tahu yang tayang di YouTube Official Trans 7 dan juga YouTube-nya Yakin Tahu. Dadah!